Salam sejahtera bagimu, Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman kehidupan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 48 ayat 11. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini menceritakan kebesaran dan keagungan Allah serta kemenangannya. Di ayat ini juga kita diajak melihat Gunung Sion melambangkan kota suci Yerusalem dan seluruh penduduk Yehuda untuk bersukacita atas tindakan keadilan Allah yang mungkin merujuk pada pembebasan atau kemenangan atas musuh. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang pada umumnya ingin dipuji. Pujian adalah bentuk emosi sehat, baik bagi diri pemberi maupun penerima pujian. Bahkan dapat mempererat hubungan. Sekarang kita melihat firman Tuhan tentang Gunung Sion menurut pemazmur. Demikian dipuji sebagai kota raja besar. Tempat dengan nama ini penting secara geografis, tetapi juga secara rohani. Gunung Sion adalah simbol kehadiran Allah di tengah umatnya, di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng yang kuat. Amanginang yang terkasih, firman Tuhan ini sebuah nyanyian ibadah di bait suci yang diciptakan oleh Bani Korah. Ia menceritakan puji-pujian bangsa Israel atas Sion sebagai kota Allah. Bani Korah menggambarkan kemuliaan, keselamatan, dan kegirangan yang menyelimuti Sion. Semuanya ini dapat terjadi karena Allah sendiri yang sungguh berdiam di Sion. Apakah dengan kemegahan kotanya? Bukan. Pemazmur mengatakan tidak. Kemegahan Sion karena Tuhan yang membuat Sion masyhur. Di mana Yerusalem adalah kota kebanggaan Israel. Bukan hanya karena ibu kotanya mereka, tetapi karena di sana Bukit Sion di Yerusalem ada bait Allah yang melambangkan kehadiran Allah itu. Keyakinan ini mengarah bahwa selama Yerusalem dan bait Allah ada, berarti Allah juga hadir dan memberkati mereka. Kehadiran Allah begitu nyata dalam kehidupan umat Allah. Ketika bangsa-bangsa lain datang untuk menghancurkan bangsa Israel dan umat Allah tidak mampu mengalahkan mereka, Allah sendiri yang berperang bagi umatnya, sehingga kegentaran dari Allah melanda musuh-musuh umatnya. Kehadiran Allah dilihat dari nama yang didoakan. Nama Allah yang dikenal sejajar dengan Gunung Sion adalah Allah benteng. Bagi pemazmur, dikala bangsa Israel menghadapi berbagai tantangan dan derita dalam hidup, ketika musuh datang untuk menyerang, mereka tercengang dan lari kebingungan saat melihat kekuatan Allah yang melindungi kotanya. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah begitu kuat, sehingga bahkan para musuh yang kuat sekalipun tidak bisa bertahan. Mereka mengingat nama Allah penuh keadilan dan menyanyikan setiap ibadah Sabat di rumah Tuhan. Mungkin kita ingat satu lagu God Bless dengan judul rumah kita. Dalam liriknya berbunyi, lebih baik di sini rumah kita sendiri. Lirik ini menyatakan bahwa sebaik apapun rumah tetangga kita atau hotel di luar sana, namun lebih baik untuk tinggal di rumah kita sendiri. Karena ada keluarga atau saudara yang menunggu dan menguatkan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Nama Allah sebagai benteng bukan hanya nama, namun menggambarkan tempat Allah adalah tempat perlindungan yang aman. Namun lebih dari itu, Allah adalah tempat perlindungan yang nyaman, kokoh, dan penuh cinta kasih. Nama Tuhan dinyanyikan di baitnya karena rasa dan ucapan syukur serta kerinduan besar yang telah memberi perlindungan agar Tuhan tetap memimpin dan memelihara mereka. Inilah sebabnya Mazmur 48 ayat 11 dikatakan,
Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Dengan nama Tuhan itu, kita diberi belas kasihan untuk lebih dekat kepada Allah dan bertobat. Bahkan keadilan Allah sampai pada keadaan yang dipulihkan. Tuhan melalui murka dengan pemberontakan Israel, namun belas kasihnya tidak pernah hilang. Dikala kita dalam hidup ini mengeluh dan mengatakan Tuhan tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Masalah yang kuhadapi terlalu berat, namun semua berlalu bukan. Bagi Tuhan tidak ada satu persoalan yang terlalu berat. Karena itu dapat dilewati asal kita bersama dan percaya kepadanya. Serta meminta Tuhan untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita untuk mencari jalan keluar atas persoalan. Karena segala sesuatu itu dapat selesai karena kita selesaikan bersama, juga karena doa dan perenungan serius bersama dengan Tuhan. Karena itu, jika karena kebaikan manusia dapat dipuji, baiklah Allah dinyanyikan dalam pujian, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat dibanggakan selain daripada pengenalan akan Tuhan. Pemazmur mengajarkan kita, umat Allah bukan hanya mendengar tentang keselamatan dari Allah. Lebih dari itu, pemazmur mengajak kita karena ia mengalami keadilannya. Allah adalah benteng yang kokoh dan perlindungan yang aman bagi kita. Apakah kita mengenal Allah masih menjadi kebanggaan Amanginang? Pada akhirnya saya ingin mengajakmu melihat Kidung Jemaat 250 yang dikatakan Allahmu benteng yang teguh, ingin mengatakan apapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniat akan menang. Ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Selamat beraktivitas, Amanginang. Tuhan adalah benteng kekuatan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengingat nama Tuhan adalah benteng dan kami diajak untuk masuk ke dalamnya, di mana kami menemukan kedamaian, kekuatan, dan pemulihan. Terpujilah Kristus yang memberikan kami kesempatan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.